ஆடு. Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Patan. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini dan memiliki skor 6,4 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Siddharth Anand ini menceritakan tentang ajen mata-mata India memburu pemimpin sekelompok tentara bayaran yang memiliki rencana jahat untuk menyerang India. Film keren ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Patan. Film ini dibuka dengan kemunculan petinggi ajen mata-mata Pakistan bernama Jenderal Qadir yang divonis kanker leukemia dan usianya diperkirakan bertahan selama 3 tahun. Di ruang dokter itu, Jenderal Qadir menyaksikan berita bahwa India telah membatalkan pasal 370 tentang wilayah bernama Kashmir, di mana wilayah tersebut sejak lama sudah diperebutkan oleh India dan Pakistan. Jenderal Qadir pun naik pitam. Dia kemudian menelpon mantan ajen mata-mata India yang bernama Jim dan mengajaknya bekerja sama untuk membalas tindakan semena-mena yang dilakukan India. Jim yang memang memiliki dendam pribadi terhadap pemerintahan India langsung menyanggupinya. Namun dia membutuhkan waktu untuk menyusun rencananya. 3 tahun kemudian, salah satu anak buah Jim yang bernama Rafe sedang melakukan transaksi pembelian misil di Afrika. Di tengah transaksi tersebut, Rafe diberitahu bahwa ada orang yang mencarinya dan kini tengah dipukuli karena enggan memberitahu alasan mencari Rafe. Rafe kemudian menemuinya dan terkejut karena orang tersebut adalah Patan, sosok yang dikira Rafe telah lama mati. Entah bagaimana kisah mereka di masa lalu, namun ketika melihat Patan, Rafe langsung menodongkan senjata seakan ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba dia kemudian bergegas menaiki helikopter dan membawa serta Rafe dengan cara mengikatnya di kaki helikopter. Berpindah ke New Delhi, mantan senior intelijen India yang bernama Nandini Grewal menerima informasi mengenai Rubai atau Rubina Mohsin yang kini sedang berada di Paris. Tanpa pikir panjang, Nandini bersama anggotanya langsung melakukan penerbangan ke Paris. Di dalam pesawat, Nandini bercerita tentang Patan yang merupakan salah satu ajen mata-mata India yang paling tangguh dan berpengaruh. Di mana 2 tahun lalu saat menjalankan misi di Myanmar, Patan nyaris terbunuh dan entah bagaimana dia masih bisa tetap hidup. Disinilah diperlihatkan pasca peristiwa itu, di mana Patan yang masih dalam proses pemulihan mengusulkan kepada Nandini untuk membentuk JOCR, sebuah operasi gabungan dan riset rahasia. Patan meminta Nandini sebagai ketuanya, lantaran perempuan itu sudah berhenti dari badan intelijen India bernama RAW. Nandini sempat menolak karena beranggapan akan sulit membentuk organisasi baru dan meyakinkan Kolonel Sunil selaku petinggi RAW. Akan tetapi, Patan meyakinkannya bahwa organisasi JOCR akan jauh lebih mengesankan dibanding RAW, lantaran akan diisi oleh 6 agen terbaik yang dulu memilih pensiun dini. Ke-6 orang tersebut adalah Patan, Nandini, Jose, Suwita, Raja, dan Rishi. Mengenai tugas JOCR sendiri, dikatakan bahwa organisasi ini akan bekerja untuk kepentingan India dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain. JOCR juga tidak terikat aturan, batasan, dan siapapun tidak bisa menghentikan tindakan mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka siap mati untuk India. Setelah berhasil meyakinkan Kolonel Sunil, mereka ditugaskan untuk menghentikan aksi terorisme yang dilakukan organisasi teroris swasta yang bernama Outfit X yang menyerang pertemuan ilmiah di Dubai. Organisasi teroris itu mengincar presiden yang akan memberikan pidato dalam pertemuan tersebut. Sayangnya informasi tersebut meleset lantaran sasaran yang sebenarnya adalah 2 ilmuwan yang hadir di sana. Misinformasi itu mengakibatkan pengawalan para ilmuwan dialihkan untuk presiden. Alhasil para ilmuwan tersebut berkendara tanpa pengawalan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang lelaki bertopeng. Lelaki itu kemudian menembakkan senjata basoka dan boom! Shweta, என்ன சயின்டிஸ்டோட ஃபோன் ஜிபிஎஸோட லாக் பண்ணு.
Dalam sekali tembakan, mobil mereka pun terpental. Kedua ilmuwan tersebut lantas diringkus ke dalam mobil. Baru kemudian diperlihatkan bahwa lelaki bertopeng itu merupakan Jim yang ternyata ketua Outfit X. Mendengar kabar tersebut, Pathan bersama Rishi dan Raja langsung mengejar mobil yang dikendarai Jim dan komplotannya. Terjadilah adegan kejar-kejaran di jalanan kota Dubai. Kedua mobil saling senggol-menyenggol. Naas mobil Pathan tertabrak oleh mobil yang dikendarai Jim. Mobil Pathan pun terjungkal dan terbalik. Dalam posisi sulit bergerak, Jim menghampiri Pathan dan Rishi lalu memperkenalkan diri. Pathan terkejut lantaran dulunya Jim ternyata anggota RAW dan dikabarkan telah meninggal. Pada momen tersebut, Jim juga mengatakan bahwa Pathan dan rekannya hanyalah pemain, sementara Jim adalah seorang sutradara. Setelah itu, Jim menjauh dan menembakkan pistol ke arah bensin hingga menyebabkan mobil meledak. Beruntung Raja datang tepat waktu dan berhasil mengeluarkan Pathan dari dalam mobil. Jim yang berpikir Pathan sudah mati berniat kabur dari sana menggunakan helikopter. Dia berhasil memindahkan seorang ilmuwan ke sana. Namun ketika hendak menaikkan satu ilmuwan lagi, Pathan tiba-tiba muncul menggunakan helikopter lain dan berhasil menyelamatkan ilmuwan tersebut. Pathan dan Jim lantas terlibat perkelahian yang sangat sengit. Perkelahian tersebut berhenti ketika Pathan membiarkan Jim pergi daripada membiarkan Jim mencelakai salah satu helikopter. Setelah itu, Pathan kemudian bertemu dengan Nandini dan Kolonel Sunil. Ketika itulah Kolonel Sunil menceritakan kepada Pathan mengapa Jim berkhianat. Beberapa tahun silam, Jim berhasil menyelamatkan 6 sandera India dari perampok Somalia. Dia melakukan hal tersebut sendirian. Sayangnya aksi heroik Jim berujung malapetaka untuk dirinya sendiri. Para perampok tersebut berhasil menculik Jim dan istrinya yang sedang mengandung. Mereka lalu meminta uang tebusan kepada RAW, namun RAW menolak. Penolakan tersebut membuat Jim menyaksikan istrinya ditembak secara brutal oleh ketua perampok. Saat itu, Jim berhasil menyelamatkan diri. Mendengar hal tersebut, Pathan beranggapan bahwa Jim bisa menjadi malapetaka besar jika tidak dihentikan. Singkat cerita, mereka mendapatkan informasi tentang Rubai Mohsin, seorang dokter asal Pakistan yang diduga termasuk ke dalam komplotan Jim. Saat itu Rubai sedang berada di Spanyol. Pathan pun datang ke sana seorang diri. Di Spanyol, Rubai berhasil memikat Pathan untuk bertemu dengan komplotan Jim, sehingga Jim bisa berbicara empat mata dengan Pathan. Jim kemudian menjelaskan bahwa anggotanya terdiri dari agen mata-mata terbaik dari berbagai negara. Namun Jim tidak memiliki anggota yang berasal dari India. Oleh karena itu, Jim berencana merekrut Pathan. Ajakan Jim tentu saja ditolak dan Pathan langsung diserang oleh anak buah Jim. Tanpa diduga, dia diselamatkan oleh Rubai. Sembari berusaha melawan komplotan Jim, Rubai kemudian menjelaskan jika dirinya adalah mata-mata Pakistan yang sudah setahun menyamar menjadi anggota Jim. Alasannya menyelamatkan Pathan karena ingin mengajaknya bekerja sama mendapatkan Rajbit. Rajbit sendiri digambarkan sebagai iblis yang sangat sulit dihancurkan dan jumlahnya akan terus bertambah. Dengan kata lain, Rajbit merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan saat ini berada di Rusia. Jim sendiri akan mengirim Rajbit 7 hari lagi. Dalam waktu seminggu tersebut, mereka bertugas untuk mencurinya. Akan tetapi, mencuri barang tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Barang tersebut terletak di sebuah brankas menara penyimpanan dengan sistem keamanan yang canggih dan super ketat. Untuk membukanya, perlu meletakkan kedua benda secara bersamaan, dan hanya ada 2 orang yang bisa mengakses pintu tersebut. Singkat cerita, Pathan dan Rubai menyusun rencana dengan sangat matang, sehingga tidak ada kendala sedikit pun dalam membobol masuk sistem keamanan brankas. Namun naas, nasib buruk menimpa Pathan saat Pathan berhasil mengambil barang yang dimaksud dan menyerahkannya kepada Rubai. Pada saat itu juga Rubai menipu Pathan. Sedari awal, Rubai masih bekerja sama dengan Jim dalam menjebak Pathan. Pathan yang saat itu terperangkap di menara penyimpanan akhirnya tertangkap kepolisian Rusia. Dia kemudian dipertemukan dengan Nandini. Untuk menjaga diplomasi antara Rusia dan India, Nandini mengaku jika Pathan bukanlah agennya. Pathan yang mendengarnya jelas terkejut. Dia lalu dibawa menggunakan kereta api menuju penjara. Di perjalanan, Pathan sepertinya akan dipukuli oleh narapidana lain dan terjadilah perkelahian hingga Pathan kewalahan. Saat sudah tidak bertenaga, datang Tiger yang membantu Pathan.
Anda painkiller. Tiger sendiri merupakan agen yang diperintah oleh Nandini, di mana pada saat Nandini menemui Patan di penjara Rusia, tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan informasi kepada Patan kalau dia akan mengirim bantuan untuk menyelamatkan Patan. Kembali ke masa sekarang, setelah Nandini dan anggotanya sudah mendarat, mereka pergi menemui Patan yang lokasinya berada di antara pegunungan. Nandini kemudian memberitahu lokasi Rubai yang berada di Paris kepada Patan. Dengan bantuan raja, Patan kemudian menemui Rubai dan mengajaknya berbicara empat mata mengenai Rajbit. Jika sebelumnya Rubai berbohong, kali ini Rubai menceritakan semuanya dengan jujur. Rajbit sendiri merupakan sampel virus cacar yang sempat mewabah di masa lalu. Jim membutuhkan virus tersebut untuk dimutasi. Itulah sebabnya Jim menculik para ilmuwan karena hanya mereka yang mampu memutasinya. Jika sudah dimutasi, Jim berencana menyebarkan virus tersebut ke India. Rubai juga memberitahu jika dalam rencana tersebut terdapat campur tangan Jenderal Kadir. Fakta itu pula yang membuat Rubai membeberkan semuanya kepada Patan. Dia tidak bisa mentolerir tindakan atasannya yang termasuk kejahatan luar biasa, sehingga mengajak Patan untuk bekerja sama. Rubai dan Patan kemudian merancang rencana untuk masuk ke dalam laboratorium Jim yang terletak di tengah salju. 2 hari kemudian, Rubai pergi ke sana untuk melihat virus yang sudah hampir rampung dikerjakan. Saat itulah Patan dan keempat rekannya datang menyerang lab dan menghabisi semua anggota Jim. Sementara Rubai diam-diam mencuri 2 sampel virus tersebut yang disimpan di dalam wadah menyerupai bola. Namun virus tersebut berhasil direbut Jim. Jim mengaku kecewa atas pengkhianatan Rubai kepadanya. Jim lantas melarikan diri menggunakan motor. Patan kemudian menyusulnya. Tidak berselang lama, anggota Jim menyusul menggunakan mobil. Namun Patan berhasil melumpuhkan mereka dengan ledakan granat. Di sisi lain, Jim sedang berusaha mengejar bola virus yang jatuh menggelinding di atas es dan berhasil menangkap salah satunya. Sementara bola virus yang lain berhasil ditangkap oleh Rubai. Rubai yang hanya mengenakan sepatu ski jelas bukan tandingan motor trail Jim. Jim berhasil mendekati Rubai. Namun alih-alih mengambil bola virus, Jim justru menghancurkan bongkahan es sehingga Rubai jatuh ke dalam air. Beruntung Patan datang menyelamatkannya. Alhasil, dengan satu bola virus yang berhasil mereka dapatkan, bola virus tersebut diambil untuk diteliti oleh para ilmuwan sehingga mereka bisa membuat vaksinnya. Sedangkan Rubai dimasukkan ke dalam penjara sebab bagaimanapun dia merupakan mata-mata Pakistan. Meski menolak keputusan tersebut, Patan tidak bisa membantah Kolonel Sunil. Scene beralih ke Institut Penyakit Menular India, di mana Nandini dan para ilmuwan sedang membuka bola virus tersebut. Bola tersebut tersusun dari 3 lapisan. Namun yang ditemukan para ilmuwan adalah air biasa. Apakah bola virus yang diambil Rubai adalah palsu? Jawabannya tidak sama sekali, sebab layar komputer di laboratorium itu tiba-tiba memunculkan wajah Jim. Jim memberitahukan seluruh ilmuwan di sana bahwa bola tersebut tidak kosong. Pada lapisan kedua berisi gas korosif asam yang tidak terlihat dan bisa melelehkan plastik, sehingga pakaian APD yang mereka kenakan akan meleleh. Lapisan ketiga berisi virus, tetapi tidak terdeteksi sebab sudah menjangkiti mereka. Awalnya Nandini dan para ilmuwan di sana tidak percaya. Namun ketika melihat baju APD mulai meleleh, Nandini segera meminta untuk mengkarantina seluruh laboratorium. Kepanikan pun terjadi. Ketika Patan dan Kolonel Sunil tiba di sana, wajah Nandini sudah dipenuhi bentol kemerahan. Dari balik dinding kaca, Patan berinteraksi dengan Nandini. Perempuan itu meminta Patan untuk meledakkan laboratorium. Setelah Nandini dan para ilmuwan mengeksekusi dirinya sendiri, laboratorium itu pun akhirnya diledakkan. Om Namah Shivaya. Setelah itu, Kolonel Sunil dan Patan berdiskusi dengan seluruh petinggi militer India. Mereka lalu melakukan sambungan telepon dengan Jim. Jim menyebut bahwa dia memiliki sebuah misil berisi virus yang siap ditembakkan ke salah satu kota di India. Aksi tersebut hanya bisa dihentikan apabila India mau melepaskan Kashmir. Skenario pun bersambung kepada Patan yang bertemu Rafe, di mana Patan berusaha mencari tahu keberadaan misil itu dari Rafe. Rafe menyebut jika misil tersebut berada di Afghanistan, namun dia tidak tahu lokasi tepatnya berada di mana. Patan pun menyusun rencana dengan membebaskan Rubai dari penjara agar turut serta membantunya. Singkat cerita, rencana tersebut berjalan lancar hingga akhirnya mereka menemukan misilnya bersama Jim, Jenderal Kadir, dan anggotanya yang ternyata berjumlah banyak. Peperangan pun terjadi.
Jim kemudian kabur menggunakan mesin robotik yang bisa membuatnya terbang. Kebetulan Patan juga menemukan mesin serupa sehingga bisa menyusulnya. Di sisi lain, Rubai dan anggota yang lain dikejutkan dengan aktifnya misil yang akan ditembakkan ke udara. Namun ternyata misil tersebut tidak berisi bola virus, sebab bola tersebut sedang dibawa di dalam pesawat yang akan mendarat di New Delhi. Rubai segera memberitahu Kolonel Sunil dan Patan mengenai hal tersebut. Untuk menghentikannya, Patan harus merebut detonator yang dipegang Jim. Patan dan Jim pun mendarat di sebuah rumah apuk dan terlibat pertempuran yang sangat sengit. Di sisi lain, Kolonel Sunil berkomunikasi dengan pilot pesawat dan memintanya untuk tidak mendarat. Dalam perjalanan di udara tersebut, pilot tersebut diminta untuk mencari keberadaan bola virus. Alangkah terkejutnya dia ketika menemukan bola virus tersebut akan meledak dalam waktu 4 menit. Di tempat lain, Patan kesulitan mengalahkan Jim. Keadaan berubah menegangkan ketika waktu tersisa 10 detik lagi. Roket untuk menghancurkan pesawat pun sudah diluncurkan. Namun ternyata Patan bisa merebut detonator dan menghentikan ledakan virus. Roket pun berhasil diurungkan. Akan tetapi, Jim kembali menyerang Patan. Namun kali ini, Patan dengan mudah melumpuhkan Jim. Setelah kejadian itu, Kolonel Sunil mengucapkan selamat kepada Patan. Scene kemudian beralih kepada Patan dan Tiger yang duduk di gerbong kereta. Tiger berpikir siapa yang nantinya akan menggantikan posisi mereka, karena mereka sudah 30 tahun berkiprah di dunia agen intelijen. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Patan ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!